Anda menyaksikan Sedang Viral, Saudara, kali ini bersama dengan saya Reno Reksa terkait dengan salah satu peristiwa yang terjadi di Indonesia saat ini yang menjadi sorotan adalah masih adanya kebakaran di area Gunung Bromo, Jawa Timur dan upaya pemadaman pun juga terus dilakukan. Nah, untuk mengetahui bagaimana update terkini terkait dengan penanganan pemadaman kebakaran di area Gunung Bromo, saat ini saya sudah tersambung langsung dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ibu Khofifah, selamat sore. Iya, selamat sore Mas Reno. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Jadi update Bu terkait dengan penanganan kebakaran di area Gunung Bromo sampai dengan Sabtu 8 Agustus ini sudah seperti apa dan bagaimana progresnya Bu? Ya, jadi semula Senin lalu itu yang terkonfirmasi terbakar 7,9 hektar. Berkembang 44, berkembang 51, nah kemarin pagi 176. Hari ini kalau dihitung luasan itu 196. Tapi dari 196 pada dasarnya yang 176 itu sudah bisa dipadamkan. Jadi ini adalah area kebakaran baru di 20 hektar. Kemarin kami berterima kasih sekali mendapatkan support heli waterbooming dari BNPB yang bisa membawa air sampai dengan 1.000 liter. Hari ini sesungguhnya kita diberikan perbantuan heli Puma waterbooming yang bisa membawa sampai 4.000 liter. Tetapi bahwa angin di area Bromo ini tidak bisa diprediksi dengan estimasi yang precise begitu, sehingga hari ini 2 heli itu beroperasi tetapi hanya sampai jam 13.30. Kita juga menambahkan 1 heli dari Semarang. Ini yang disewa oleh BPBD Jawa Timur. Nah, kenapa kita harus menggunakan heli? Kita ada drone. Drone ini kapasitas air yang bisa dibawa 100 sampai 150 liter. Tapi drone itu sifatnya pembasahan. Kalau pemadaman membutuhkan intensitas air yang lebih besar, maka kita butuh heli waterbombing, dan itu kemarin pagi sudah disupport BNPB 1 heli, hari ini juga tambah 1 heli dengan kapasitas lebih besar. Tetapi bahwa karena anginnya kencang sekali hari ini sehingga 13.30 sudah no operate, yang dari Semarang juga sudah tidak bisa operate karena datangnya di ABD Saleh juga sudah jam 13.30. Kawan-kawan relawan Manggala Agni luar biasa, kemudian dari aparat TNI dan Polri juga support luar biasa, TNBTS tentu, karena itu areanya TNBTS, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tetapi bahwa yang mereka bisa melakukan proses pemadaman secara manual itu yang lereng-lerengnya. Tapi kalau sudah di atas pegunungannya terjal kan, ini kira-kira 70 derajat. Jadi itu tetap membutuhkan perbantuan terutama heli waterbombing. Ya. Berarti kalau saya dengarkan penjelasan Ibu baru saja, yang menjadi kendala adalah yang pertama adalah terkait dengan angin dan yang kedua adalah terkait dengan medan ya Bu ya? Medan ya, jadi ya kebetulan memang kita sudah berikhtiar minta perbantuan ke BNPB, Kepala BNPB juga sudah hadir. Tapi kan yang heli pertama yang kemarin datang itu harus ditransfer dari Kalimantan Tengah. Saya terus mengikuti, sekarang dari Palangkaraya ke Pangkalan Bun, baru ke Juanda, baru ke ABD Saleh, itu kemarin kita mengikuti rutenya itu. Yang heli Puma hari ini itu didatangkan dari Banjarmasin. Bahwa kita juga sangat memahami kebutuhan saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan. Tapi bahwa saya menyampaikan Bromo ini kan etalase dunia sebetulnya.
Dan Betul. ketika terjadi sesuatu di Bromo itu kemungkinan terjadi publikasi apa yang berkaitan dengan wisatawan kita itu bisa hal-hal yang tidak kita harapkan. Pada dasarnya area pariwisata TNBTS sendiri relatif tidak terpengaruh kecuali yang berangkatnya dari Malang. Nah, yang berangkatnya dari Malang ini belum bisa dibuka. Jadi kira-kira wisatawan berkurang sekitar 25% menurut Kepala TNBTS. Oke, kira-kira ada target kapan, Bu, terkait dengan upaya pemadaman di kawasan Gunung Bromo ini supaya bisa benar-benar padam seutuhnya? Ada targetkah yang dipasang oleh Bu Harusnya Kofifa? targetnya hari ini. Harusnya hari ini. Oke. Tapi kayak kemarin, jadi kemarin itu bisa sampai 4:30 proses waterbombing tapi baru 1 heli. Nah hari ini kan perbantuan dari BNPB itu bahkan bisa membawa air sampai 4.000 liter, 4 kali lipat dari yang kemarin beroperasi. Tetapi bahwa kendala angin 13.30 sudah ditarik ke pangkalan ABD Saleh. Yang dari Semarang juga sudah tidak beroperasi karena sampainya di ABD Saleh jam 13.30. Jadi saya ingin menyampaikan harusnya hari ini kalau angin landai itu mestinya hari ini bisa selesai. Tapi ya kendala alam akhirnya kemudian perbantuan heli diturunkan tetapi bahwa menjadi kurang maksimal karena tidak bisa semua beroperasi seperti yang kita harapkan. Jadi kalau kemarin 16.30 saat saya di lapangan itu masih ada heli yang beroperasi. Tapi hari ini 13.30 sudah tidak memungkinkan untuk melakukan waterbombing. Artinya besok akan kembali dilanjutkan, Bu, untuk upaya pemadaman melalui metode jadi sepagi waterbombing. mungkin. Kalau tadi itu jam 6 sudah jalan. Jadi tim ini akan melihat bagaimana arus angin, kemudian medan dan seterusnya. Kalau besok semua berjalan lancar, angin tidak terlalu kencang sampai kemudian heli ini diberikan izin beroperasi, saya rasa harusnya bisa selesai pemadaman. Malah kita sebenarnya mentarget hari ini. Tapi ya begitu alam menghendaki yang lain, mohon doa semuanya. Mudah-mudahan pemadaman ini bisa dilakukan lebih cepat ya. Oke, baik Bu Kofifa, saya tahu pada saat ini fokus dari pemerintah adalah dan juga jajaran terkait adalah terkait dengan bagaimana memadamkan api seutuhnya. Tetapi ada tidak sudah terpetakan belum apa sebetulnya menjadi penyebab? Karena ini masih simpang siur di kawanan awak media. Apakah ini terkait dengan ulah manusia? Apakah cuaca? Hasil dari identifikasi oleh Bu Kofifa di lapangan seperti apa? Ini sepertinya data-data sedang dikumpulkan oleh tim dari TNBTS. Kami kemarin turun juga bersama Kapolres Probolinggo, ada Kasdim Probolinggo. Jadi proses identifikasi ini sedang dikumpulkan semua oleh TNBTS dan tim kepolisian Kabupaten Probolinggo. Tapi mungkin karena ini kaitan dengan beberapa kabupaten ya, saya rasa akan melibatkan tim dari Polda Jawa Timur. Terakhir Bu Kofifa, apa yang menjadi himbauan Bu Kofifa untuk masyarakat terkait dengan peristiwa kebakaran di sekitaran area Gunung Bromo ini? Apa yang menjadi himbauan, pesan khusus dari Bu Kofifa? Ya, saya sendiri dan banyak masyarakat itu kan melihat bahwa ini frozen gitu, terjadi frozen. Bayangan kita kalau ini di atas rerumputan itu ada frozen, maka tidak mungkin itu terjadi kebakaran. Nah, yang saya ingin sampaikan, frozen itu ada di atas, di bawah ini tetap kering. Oleh karena itu sekecil apapun, saya rasa kita semua menjaga, mencintai Bromo, mencintai hutan kita, jangan melakukan sesuatu yang kemudian menjadi letupan kebakaran. Apakah karena ini musim dingin bahkan bisa -1, -2, -3 derajat Celcius lalu bikin perapian, tolong dihindarkan. Buang putung rokok tolong dihindarkan. Jadi apa yang terjadi di permukaan sepertinya terjadi frozen tapi di bawah itu tetap kering.
Jadi kalau kita ada kesempatan ke Bromo, kita bisa menyaksikan bahwa rumput-rumput yang ada di sekitaran Bromo dan pegunungan Bromo itu memang kering sekali. Kalau pagi frozen, tapi agak siang kering lagi ya. Oke, baik. Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa, terima kasih atas waktunya. Kita doakan bersama agar upaya ikhtiar yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur dan juga jajaran terkait untuk memadamkan kebakaran di sekitaran area Gunung Bromo ini bisa berbuah maksimal dan aktivitas wisata pun juga bisa berangsur-angsur pulih kembali. Terima kasih Ibu Khofifah untuk waktu dan juga informasinya. Selamat sore Ibu Khofifah. Selamat sore, terima kasih.